Halo, assalamualaikum teman-teman semua, sahabat-sahabat mancing semua. Ketemu lagi dengan Bang One Fishing. Kali ini kawan-kawan, kita membuat mata pancing, ya, rangkaian mata pancing yang biasa digunakan untuk mancing tenggiri atau predator lainnya yang bergigi tajam. Jadi ini teman-teman bahan-bahannya. Ini saya pakai mata kail VMC ya, nomor 10 yang berlobang. Kemudian ini ada swivel dan kawat necklin serta gunting. Nah, ini cara membuatnya. Ini kawat necklin yang saya gunakan itu nomor 30. Jadi sedikit halus ya. Kemudian kita potong kawatnya sekira-kira 1 jengkal untuk nanti kita ikatkan di mata pancing. Nah teman-teman, untuk mempermudah kita mengikat kawat tersebut ya di mata pancing, jadi kita perlu alat bantu untuk menahan mata pancing agar tertahan. Jadi nanti biar kita enak untuk mengikatnya. Ini saya menggunakan tali. Nah, langkah pertama, kawat necklin kita masukin dalam lubang mata pancing. Kemudian kita putar kembali, kita masukin kembali sehingga nanti dia akan memutar mata pancing 2 lilitan atau 3 kali gitu, sekira-kiranya kita rasa kuat ya. Nah, maka dia akan membentuk bulat seperti ini. Kemudian kita masukin kembali seperti menyimpul. Tapi hati-hati teman, itu biasanya kawatnya takut patah gitu ya. Jadi kita harus hati-hati masukinnya. Nah, kemudian masing-masing sisi kiri kanan ya, itu kawatnya dimasukin kembali ke dalam lubang. Jadi kita membuat lubang kembali di dalam lubang mata pancing tadi. Nah, ini teman, jadi ada lubang di tempat ikatan gitu. Nah, ini saya putar kembali ya, saya masukin kembali ke dalam lubang tadi kawatnya. Nah, untuk menarik biar bulatannya semakin kecil gitu, kita tarik perlahan. Nah, apabila dirasa kurang ya, maka kita tambah lagi ya, kita masukin lagi ke lubang mata pancingnya gitu, biar ikatan di mata pancing semakin banyak. Jadi biasanya sampai 2 atau 3 ya, 3 putaran yang ada di dalam mata pancing. Ya, kuncinya itu aja kawan-kawan. Jadi perlahan kita masukin, jangan sampai necklinnya patah. Oke, ini udah cukup ya. Jadi kita tarik perlahan biar bulatannya rada kecil, jangan terlalu besar.
Nah, kalau udah kita tinggal putar ya, neklinnya kita putar yang ujung, biar kawatnya jadi double gitu. Ini kita putar. Nah, cukup rasanya, panjangnya udah cukup. Nah, untuk selanjutnya ya. Nah, ini dia teman. Jadi fungsi daripada lubang yang kita bikin tadi ya, agar mata pancingnya fleksibel. Jadi dia tidak kaku, dia bisa bergerak bebas. Nih. Jadi harus kita bikin bulatan seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengikat ya ujung neckline ke mata kail yang satunya. Jadi kita bikin 2 rangkaian. Biasanya 2 atau sampai 3 ya, kalau untuk mancing di laut ya. Jadi untuk bikinnya hampir sama ya. Ini alat bantu kita pakai biar pancingnya enak dipegang. Saya pakai tali. Jadi kita buat dulu putaran ya, lingkaran. Di lingkarannya kita lingkar 1 atau 2 kali. Ya, kemudian teknik kerjanya itu hampir sama. Kita putar, kemudian kita masukin kembali, kita jalin ya di dalam bulatan atau lubang yang kita bikin tadi. Ini agak rada kabur ya, kurang fokus karena ini tadi saya zoom. Nah, jadi dia bermain. Jadi dalam mengikat di kail yang satu lagi itu dia tetap bermain. Jadi tidak mengunci. Jadi usahakan agar bulatan yang kita bikin itu longgar. Kita putar kembali. Jadi ini teman-teman kalau membuatnya sih saya rasa nggak susah kayak gini ya. Ini karena apa? Karena mau di videoin gitu. Jadi rada susah bikinnya. Tapi kalau biasa bikin nggak susah-susah amat. Udah jadi selesai. Kadang di kapal juga kita bisa bikin seperti ini gitu. Nah, biasa teman-teman kalau teman-teman yang nelayan gitu, nelayan kayak Kapten Eri dan sebagainya, itu mereka tidak menggunakan kawat neckline, tapi pakai kawat tali kopling motor Vespa biasanya. Jadi kalau menurut menurut kami, tali kopling motor Vespa itu dipakainya cuma 1 atau 2 kali. Jadi dia karatan, nggak bisa lama. Sedangkan ini kawat neckline yang yang jenis ini dia stainless, jadi nggak karatan, bisa kita pakai ya sampai putus lah kita pakai. Oke, udah selesai, maka kita ikat ya. Teknik ikatnya seperti ini, kita satu-satu. Oke, kemudian yang kawat satu laginya kita ikat juga, dibalas tapi ya. Kadang tadi muternya ke kanan, ke depan, yang ini muternya ke belakang. Jadi teman-teman sedikit informasi juga, membagi pengalaman. Ini biasanya kami gunakan dengan menggunakan umpan ikan ya, ikan 1 ekor. Atau juga umpan yang besar gitu, umpan yang besar. Tapi biasanya kalau umpan yang potongan itu kami gunakan untuk mancing dasaran dengan target-target ikan besar.
Jadi kalau untuk pancing layang ya, ini tanpa timah, tanpa pemberat, itu langsung ikan satu ekor. Ikan satu ekor, mata pancingnya satu di kepala, satu lagi di badan, itu kita lempar dan kita biarkan saja gitu. Nah biasanya yang nyambar GT, kadang tenggiri, barakuda, ya macam-macam ikannya. Nah kalau selesai kita potong, ini kepanjangan jadi kita potong. Nah ini rada hati-hati kawan-kawan, karena yang sedikit ujungnya itu harus kita kita matiin betul, jangan sampai nongol karena tajam biasanya. Maka kita gunakan alat bantu tang ya untuk menjepit yang terakhir, yang ujungnya biar nggak tajam. Oke, clear, selesai teman-teman ini ya. Nah tinggal lagi kita mengikat dari mata kail yang atas ya, untuk mengikat ke swivel atau ke kiri-kiri ya. Ini kawatnya udah kita potong. Nah, kita ikat ke dalam lubang, kita masukin. Jadi nah ini pakai alat bantu lagi ya. Tekniknya sama, masukin di dalam lubang, kemudian kita buat lingkaran ya, kemudian kita jalin di lingkaran tersebut sampai 2, 3 gitu. Ya, harus pelan-pelan buat lingkarannya, karena takut kalau kawatnya kebelit gitu, dia bengkok. Nah, udah disimpul, tuh lingkarannya udah jadi. Ini kita tarik pelan-pelan ya, tarik pelan-pelan, nanti lingkarannya mengecil. Oke. Ya kita tambah lagi ya. Tadi cuma 2 lilitan, kita tambah lagi jadi 3 tuh. Ya. Nah selesai kita kunci. Oke, selesai teman-teman. Tinggal lagi kita putar ya, kita jalin kawatnya biar kawatnya jadi double. Kalau untuk target ikan besar, itu mata kailnya kita pakai yang besar lagi, biasanya nomor 8 ya. Kita pakai nomor 8. Ini saya pakai nomor 10 ya, untuk umpan-umpan yang standar lah, ikan-ikan standar. Oke, udah selesai ya. Untuk panjang ya, panjangnya ke swivel, ke kili-kili itu kita kira-kira saja. Kadang kami juga pakai nggak terlalu panjang, kadang cuma 10 cm gitu. Nah ini saya pakai kili-kili ya, pakai swivel, jadi agar mempermudah
mempermudah kita mengikat nanti dari swivel ke benang nilon atau ke tali pancing kita. Kalau ini ngikatnya boleh bebas, karena swivel dia udah fleksibel ya, udah bisa bergerak fleksibel. Jadi saya ikat 2 atau 3 putaran. Kemudian baru kita ikat kembali satu-satu aja. Yang kawat satunya kita putar ke depan, yang satunya kita putar ke belakang, biar dia ngunci. Oke, selesai nih teman-teman. Sudah selesai. Ini kita bikin 2 ya, 2 atau 3. Nanti kita simpan, begitu mancing kita udah punya rangkaian pancing ini. Oke, sudah selesai. Biasanya kita dapat tuh barakuda ya, tete, tenggiri. Jadi ini kami gunakan untuk pancing layang dan pancing dasaran dengan umpan 1 ekor ikan. Oke kawan-kawan, udah selesai ya. Ini bisa kita bikin ya, kita bisa gunakan untuk memancing, terutama mancing di laut. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Salam sehat selalu ya, sukses selalu. Semoga bermanfaat.